Sejujurnya aku udah mulai ngantuk. Mataku udah mulai berat, cuman otakku masih pengen baca, tapi mataku udah nggak kuat, kayak pedes banget gitu loh. Padahal tadi siang itu aku udah tidur sih, cuman emang kayak nggak bisa nyenyak. Aku lagi baca dua novel sih, dua atau tiga ya, dua lah hitungannya. Yang judulnya Kalamata. Kalamata itu aku pinjam di Ipusnas, itu aku baru baca mungkin berapa ya, 80-an halaman, 80-90 halaman. Terus sama Lambung Mangkurat ini baru awal-awal banget. Terus ada juga yang di Ipusnas yang judulnya Love Me Leave Me, itu aku belum baca sama sekali. Aku niatnya itu mau menyelesaikan baca yang aku selesaikan lebih dulu itu yang Kalamata. Karena emang kan hurufnya K duluan, meskipun yang sebenarnya yang untuk huruf K itu aku juga udah baca kan, yang apa judulnya lupa, pokoknya yang sebelumnya kan aku udah baca yang huruf K. Cuman karena di Ipusnas aku juga pinjem Kalamata dan aku ngerasa sayang, akhirnya ya udahlah aku baca juga. Terus habis itu yang L ini aku baca dua jadinya, Lambung Mangkurat sama Love Me Leave Me. Cuman aku belum belum coba baca yang Love Me Leave Me sama sekali. Kalau emang ternyata Love Me Leave Me nggak worth it, ya udahlah aku nggak bakalan selesaikan baca itu. Aku bakalan fokus untuk baca yang ini aja. Nyuts TMI. Apaan sih Nyut? Aku kan baru beli karpet bulu di toko oren. Murah ini, murah banget. Tapi aku ngerasa cukup nyaman dan ini apa ya? Cukup empuk. Ya iyalah baru. Terus nggak berasa dingin, nggak nembus gitu loh dinginnya lantai. Terus kan aku beberapa hari ini kan udah coba pakai ngerjain apapun di sini, terus kayak ngedit video, baca, goler-goler di sini. Terus aku ngerasa kayak enak juga kayaknya kalau aku tidur di sini. Jadi aku malam ini mau mencoba untuk tidur di atas karpet bulu. Soalnya apa ya, aku ngerasa pengen lebih deket aja sama buku-bukuku. Apaan sih? Entah, lagi pengen aja tidur di lantai, di deket koleksi bukuku. Padahal nggak, kalaupun di kasur juga nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya, cuman lagi pengen aja tidur di sini. Jadi aku udah baca novel yang judulnya Kalamata itu di Ipusnas, mungkin berapa hari ya, dua harian kalau nggak salah. Tapi progresku itu agak lama karena banyak hal yang aku lakukan selain membaca. Terus aku juga selang-seling baca buku-buku lainnya, karena satu, aku lagi baca novel yang judulnya Lambung Mangkurat. Dua, aku juga lagi ngerjain draft terjemahan yang bakalan aku serahkan ke suatu penerbit karena ada lowongan freelance penerjemah di sana. Terus untuk yang Kalamata itu aku baru baca sampai halaman sekitar 70-80, gak banyak. Aduh, ini baru awal banget karena novelnya kayaknya hampir 300 halaman deh. Terus kalau untuk Kalamata itu kan aku tertarik sama blurbnya kan, yang katanya di belakang itu ini akan menceritakan kisah seorang perempuan Bali, dalang perempuan di Bali, yang dia itu di masa tuanya itu mengalami kemunduran yang sangat pesat. Bahkan dia itu seakan hilang dari peradaban, hilang dari peredaran, karena di saat tua itu dia mengalami demensia yang cukup parah. Jadi dia itu nggak bisa perform lagi untuk jadi dalang. Padahal waktu itu sekitar tahun 1980-an kalau nggak salah, dia itu adalah dalang Bali yang terkenal. Karena kan dalang itu pada umumnya adalah laki-laki, cuman ini ada salah satu dalang perempuan. Padahal perempuan biasanya itu tidak umum untuk menjadi dalang, karena perempuan harusnya biasanya pekerjaannya itu dia itu tidak pulang sampai malam. Kalau dia jadi dalang kan otomatis dia pulangnya malam, bahkan mungkin sampai pagi. Dan orang-orangnya seperti itu, meskipun dia pekerjaannya dalang, dia itu dianggap sama masyarakat tradisional, biasanya dianggap sebagai pekerjaan yang cukup negatif untuk dilakukan oleh perempuan. Terus kan aku baca blurbnya itu kayak menarik banget, kayak menceritakan tentang seorang tokoh, terus kenapa dia bisa mengalami kemunduran seperti itu dengan sangat pesat. Terus
ini nanti akan dikupas kenapa dia bisa sampai seperti itu, kayak gitu sih kan, penasaran aja gitu. Terus waktu aku ngeliat di Goodreads ternyata ratingnya itu nggak bagus, bahkan nggak ada yang rate 5 kayaknya, nggak ada. Ratingnya itu kebanyakan nge-rate 3, bahkan kalau nggak salah dia itu nggak sampai 3 sih untuk rata-rata rating di Goodreads. Tapi aku tetap penasaran kan, akhirnya aku tetap baca. Cuman selama aku baca sepanjang 70 halaman ini, 70-80 halaman ini, aku nggak ngerasa ada yang buruk kok. Bahkan aku merasa kalau tulisannya itu cukup cantik dan cukup puitis bagiku, karena kan yang nulis ini adalah seorang perempuan Bali, if I'm not mistaken, yang dia itu juga seorang penulis puisi biasanya, kalau nggak salah sih. Jadi aku ngerasa selama aku baca ini tuh kayaknya cantik-cantik aja, bagus-bagus aja, meskipun aku belum baca banyak. Kalau untuk cerita yang sampai 70 halaman, 80 halaman ini dimulai dari si tokoh aku. Aku ini, kalau nggak salah namanya Made, dia itu kuliah di Jerman kalau nggak salah. Dia itu kuliah magister if I'm not mistaken di Jerman. Terus dia harusnya udah bikin paper lah buat tugas akhirnya, cuman dia itu sering membolos karena nggak bisa fokus sama tugasnya. Cuman pada suatu hari dia dapat kabar dari seorang temannya di Indonesia kalau Nirumyik itu meninggal, pada akhirnya meninggal. Nirumyik inilah yang dia itu adalah si dalang perempuan Bali ini. Nah, ketika dia dapat kabar kalau Nirumyik meninggal, dia jadi flashback ke masa dia waktu masih di Indonesia. Waktu di Indonesia dulu dia itu dimintai tolong sama temannya untuk menulis biografi Nirumyik. Karena kan emang si Made atau tokoh aku ini, dia itu bisa dibilang dia itu penulis lah. Sebelum dia dapat beasiswa ke Jerman itu, dia udah kerja sebagai penulis, dan temennya itu meminta tolong untuk aku, Made, untuk membuat biografi dari tokoh Nirumyik. Dan pada awalnya dia merasa kesulitan untuk menulis biografi Nirumyik karena Nirumyik itu kan udah pada saat itu umurnya sekitar 63 tahun, dan dia itu sudah mengalami demensia yang cukup parah. Kalian ngerti kan, demensia itu adalah kemunduran kerja otak yang membuat kita itu kayak membuat orang itu sulit untuk mengingat tentang masa lalunya atau apa yang sedang dia lakukan, kayak pikun lah bahasa gampangnya. Nirumyik ini dia itu kadang ingat, kadang lebih seringnya nggak ingat. Nah, ketika dia nggak ingat tentang apa yang mau dia ingat, dia itu cenderung untuk menyakiti diri sendiri, dan dia akhirnya kayak berusaha untuk menyingkir dari orang-orang yang dia kenal, bahkan dari orang-orang yang dari keluarganya, kayak gitu sih. Terus akhirnya kan si aku Made ini melakukan pendekatan ke Nirumyik. Selain dia emang mau nulis biografinya, dia juga ditugasi untuk untuk bisa jadi teman bercerita Nirumyik, karena Nirumyik ini benar-benar kalau dia sendiri takutnya kenapa-napa. Terus Nirumyik itu juga butuh teman ngobrol untuk merilis stresnya biar dia nggak tambah parah gitu loh kondisinya. Kayak gitu sih. Sepanjang ini aku masih sampai di awal ketika Made ini mulai mendekati Nirumyik, belum sampai penulisannya, belum sih, karena sampai di yang aku baca ini dia itu baru awal-awal ketemu, baru beberapa minggu ketemu Nirumyik, baru perkenalan sama Nirumyik. Udah sih.
beber nek ngene kalau nggak selip. Enggak. Oke, jadi kemarin itu aku udah selesai baca novel yang judulnya Kalamata dari penulis yang namanya Nimade Purnamasari. Untuk keseluruhannya itu aku bingung mau menilainya seperti apa, karena aku baca novel ini jadi terbagi menjadi dua hal dalam otakku. Satu, aku suka itu dari tulisannya, karena emang tulisannya itu bagiku cukup cantik, dan suasana yang dibangun dari apa yang beliau tulis itu membuat apa ya, feel-nya dari novel ini tuh terlihat sendu, karena kan emang menceritakan kisah Nirunggik yang emang sedih gitu. Cuman masalahnya yang membuat aku nggak terlalu suka sama novel ini adalah bagiku untuk kisah masa lalu Nirumyik yang si dalang ini, yang katanya cukup kelam, yang akan dikupas selapis demi selapis kayak yang ada di blurbnya itu, hingga kita bisa tahu alasan sebenarnya kenapa Nirumyik ini pada akhirnya dia mengalami demensia, pada akhirnya dia dilupakan, bahkan dilupakan oleh dirinya sendiri. Itu tuh kurang dapet, kurang kelam menurutku. Iya emang selama proses penulisan biografinya Nirumyik, Made ini udah ketemu sama orang-orang di masa lalunya Nirumyik. Made ini pada akhirnya tahu bahwa Nirumyik ini dulunya sosok dalang yang seperti apa, terus background keluarganya sebenarnya yang seperti apa, terus orang-orang yang pernah benar-benar dekat sama Nirumyik itu siapa aja. Cuman menurutku itu kayak cuma di permukaannya aja gitu loh, nggak bener-bener masuk ke dalamnya, terus diketahui kalau Nirumyik ini sampai setrauma itu karena apa, kayak masa lalunya kayak kurang kompleks, kurang dijelaskan aja menurutku. Jadi kayak masa lalunya seperti ini, terus karena seperti ini akhirnya Nirumyik jadi seperti ini, udah gitu aja. Kayak kita kurang dapat gregetnya di masa lalunya Nirumyik. Terus ada beberapa detail yang ada dalam cerita, kayak Nirumyik ini dia itu sangat tidak suka difoto. Padahal dulunya pada masa dia masih jaya-jayanya dia itu biasa aja. Tapi ketika dia udah demensia itu Nirumyik ini gak suka banget difoto. Bahkan pernah kameranya Made yang dia berusaha untuk merekam momen bersama Nirumyik itu akhirnya dibuang ke danau. Terus ada juga pernah Nirumyik ini mengingat satu nama orang di masa lalunya, dan itu akhirnya dia mulai bercerita. Padahal selama ini dia itu kayak tidak pernah ingat sama orang-orang di sekitarnya. Paling dengan dia itu cuma mengingat tentang kisah perwayangan yang biasanya dia dalangi, tapi tidak ingat sama orang-orang yang di sekitarnya. Tapi tiba-tiba di suatu hari itu dia ingat satu nama itu. Terus iya sih, emang ada penjelasannya dulu itu dekatnya dengan Nirumyik itu seperti apa, tapi kurang dekat gitu loh. Kayaknya dari detail yang pada akhirnya Nirumyik bisa mengingat orang ini kayak kurang dijelaskan sampai sedekat apa, sampai seintens apa mereka kenalan, kayak gitu sih. Jadi kayak aku bingung. Aku suka tulisannya cantik, diksinya bagus, karena kalau nggak salah aku baca sekilas sih, kalau si penulisnya atau Nimade Purnamasari ini biasanya nulis puisi, jadi nggak heran sih kalau tulisannya menurutku bagus. Cuman masalahnya ceritanya yang kurang dalam untuk masalah mengupas masa lalu Nirumyik.
Terus udah sih gitu aja. Jadi aku tutup video yang kali ini. Aku bakalan bikin video cuma mengulas satu novel ini aja. Terus nanti di video berikutnya aku bakalan nge-review novel yang judulnya Lambung Mangkurat, yang juga sedang aku baca, tapi aku belum baca banyak, paling cuma sekitar 50 halaman. Udah gitu aja ya. Terima kasih udah nonton. See you next time. Goodbye.